suci menurut Santo Yohanes. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal dan yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yakni hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat sebetulnya orang-orang itu mencari Tuhan Yesus itu setelah mereka mengalami itu diberi roti oleh Tuhan setelah mendengarkan Tuhan bersabda. Dan itu ada di seberang, bisa orang mengatakan bahwa itu tempat di mana Tuhan memecah-mecah roti itu. Dan dimakan, kita bisa membaca dalam Injil itu kira-kira 5.000 laki-laki. Baru laki-laki ya, belum perempuan dan belum anak-anak. Dan di sana kita bisa melihat mereka merasakan itu. Lalu mereka berpikir, kalau ini itu bisa memberikan makan seperti itu, bukankah itu seperti yang dilakukan Musa di padang gurun? Waktu mereka kelaparan, mereka bisa mendapatkan roti itu. Berarti mereka punya pikiran, ini adalah pemimpin, ini adalah raja, ini adalah orang yang kita nantikan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka punya pikiran itu. Sehingga mereka mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah pergi, maka pikiran mereka, oh Tuhan harus dicari di kotanya. Kotanya adalah kota Kapernaum, maka mereka mencari ke Kapernaum. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, mereka punya pikiran seperti itu. Mereka lupa bahwa Tuhan memberikan roti itu, memberikan makanan itu, sebetulnya adalah bonus bagi mereka. Bonus dari apa? Mereka berhari-hari mengikuti Tuhan dan mendengarkan pewartaan Tuhan. Maka mereka tentu
bekal yang mereka punya pasti habis. Lalu Tuhan memberikan bonus makanan untuk mereka supaya mereka bisa pulang itu dengan selamat. Bukankah ini bonus? Demikian juga dengan bacaan pertama dari yang kita dengar tadi dari kitab Keluaran. Pemberian makanan ini juga bonus dari Tuhan. Bonus kenapa? Karena Allah, Elohim atau Yahweh itu melihat orang-orang yang percaya akan penyelenggaraannya. Coba Anda bayangkan orang yang sudah bisa kecukupan makan walaupun menjadi budak di Mesir. Mereka mau untuk berangkat menuju ke padang gurun, ke tempat yang belum pernah mereka ketahui di mana itu. Bukankah mereka mempunyai kepercayaan, mereka menyerahkan penyelenggaraan pada Allah? Nah, roti dari surga yang berupa mana itu adalah bonus karena mereka percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Nah, Tuhan dalam memberi ini berupa bonus sebetulnya untuk supaya orang itu tetap memberikan kesetiaannya kepada Allah. Nah, Ibu Bapak, saudara kasih, kalau demikian kita bisa melihat peristiwa Tuhan memberikan roti melalui Musa dan juga Tuhan memberikan roti melalui pergandaan roti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah bonus. Namun bagi orang yang mendengarkan pada waktu itu firman Tuhan, itu yang menjadi tujuan. Yang dituju adalah justru karena roti. Mereka tidak akan kelaparan lagi. Mereka tidak akan kekurangan lagi. Mereka menginginkan pemimpin yang seperti itu yang bisa ngasih makan secara gratis. Kita, Ibu Bapak, saudara kasih, mereka berpikir seperti itu. Tuhan Yesus dianggap sebagai pemimpin yang bisa menyejahterakan rakyatnya secara gratis. Tetapi Tuhan Yesus membalik pikiran mereka. Yang dicari sebetulnya harusnya bukan apa yang habis dimakan di dunia ini, namun sesuatu yang bisa membawa kepada keselamatan. Sekarang kita bisa melihat begini, Ibu Bapak, roti yang dimakan itu apakah itu bisa selamanya ada di dalam perut kita? Enggak, kita nanti akan lapar lagi. Bahkan ada orang yang makan sampai berapa kali? Kalau orang yang berbahasa Inggris makan berapa kali sehari? 4 kali kan? Breakfast, lunch, dinner, supper. Betul kan? Betul kan ya? 4 kali. Orang Indonesia? 3 kali. Baik. Ngisi perutnya. Baru ngisi perut ya. Baru ngisi perut. Nah sekarang, masih ada sesuatu dari dalam diri manusia yang masih lapar, yakni pikiran dan hati. Anda ngasih makannya berapa hari? Berapa kali sehari? Halo? Pikiran kita selalu lapar. Lapar pengetahuan, lapar informasi, sehingga orang itu mau untuk cari informasi, mungkin dari omongan orang, mungkin dari apa gitu. Karena lapar ininya. Belum lagi hatinya lapar. Akan kasih, akan situasi yang membuat mereka nyaman, lapar. Sehari berapa kali Anda penuhi? Halo? Kalau makan yang perut itu sehari minimal 3 kali katanya ya. Walaupun saya 2 kali, tidak apa-apa. Karena jatah saya berikan kepada Anda. Kalau lapar yang ini sama yang hati berapa kali? Halo? Orang dijawab, hah? Berapa kali? Siapa yang pernah lapar akan Tuhan juga? Lapar kehadiran Tuhan. Siapa yang pernah merasakan?
Ibu bapak, saudara terkasih, kalau Tuhan bersabda roti kehidupan, roti hidup, bukan roti yang memenuhi perut, yang akhirnya mungkin setiap pagi atau setiap hari Anda keluarkan di toilet. Sisa-sisanya kan. Tetapi kalau lapar akan roti hidup, yakni Allah sendiri yang hadir, apakah nanti akan Anda buang? Enggak akan buang, enggak akan tersisa. Kita ingat, begini ibu bapak, pada saat Tuhan memecah-mecah roti, ada dua hal yang digandakan oleh Tuhan, yakni ikan dan roti. Betul? Ikan dan roti. Tapi yang sisa apa? Roti. Ikannya sisa enggak? Ikannya sisa enggak? Enggak. Enggak ditulis dalam kitab suci. Dan itu diandaikan bahwa tidak ada yang tersisa. Semua ikannya habis. Karena ikan menjadi, kita bertanya, kok ikannya enggak habis? Oh ikannya kok habis ya? Enggak ada yang sisa. Kenapa? Karena ikan itu menjadi simbol Kristianitas awal. Ikan. Katanya ikan itu adalah dalam bahasa Yunani Iktus. Iktus adalah Yesus Kristus Dios Salvatores. Disingkat begitu, Yesus Putra Allah adalah Sang Penyelamat. Itu enggak habis. Itu enggak tersisa, tapi habis dimakan oleh semua orang. Sedangkan kalau roti hanya memenuhi perut dan akhirnya dibuang di toilet. Sisa. Nah, ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau demikian kita bisa melihat, kalau kita hanya memenuhi perut saja, nanti malah jadi pembesar loh ya. Yaitu singkatan dari perut makin besar. Pembesar. Kan perut makin besar singkatannya apa? Ya, pembesar. Tetapi kalau pikiran dan hati kita lapar akan Tuhan, dipenuhi, masih saja kita mencari, yakni apa? Kepenuhannya. Dan kepenuhannya itu tidak bisa kita dapat di dunia. Hanya kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan. Kepenuhannya hanya bisa kita dapat melalui mati. Kenapa? Karena kepenuhan kita bersama dengan Tuhan hanya bisa kita dapat di surga. Nah, ibu bapak terkasih, kalau demikian kita sekarang ini bisa bertanya dalam diri kita, apa yang kita cari? Jawaban kita, saya mau tanya dulu, siapa yang mencari Tuhan? Tidak ada. Siapa yang tidak mencari Tuhan? Tidak ada juga jawabannya. Orang harus ngacung. Kalau demikian, apa yang kita cari? Siapa yang kita cari? Tuhan? Tuhan atau dibalik? Hantu? Kan kalau orang mengatakan Tuhan, 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 bisa sama saja kan mengatakan hantu, hantu, hantu kan. Jadi mentuhankan hantu bisa juga. Apa? Mencari Tuhan? Siapa yang mencari Tuhan? Sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau ketemu Tuhan, mau apa kita? Ibu bapak, kadangkala tanpa kita sadari, seringkali kita memerintah Tuhan juga. Bahkan memerintah Tuhan itu dengan doa. Kan pernah mendengar mungkin khotbah ya beberapa waktu yang lalu. Dengan doa makan orang itu memerintah Tuhan. Kalau doa makan, apa yang kita doakan pertama? Bersyukur karena santapan, ya betul? Bersyukur karena santapan. Yang kedua, bersyukur terima kasih kepada orang-orang yang telah menyiapkan santapan itu, betul? Yang ketiga, untuk mereka yang kelaparan gimana doanya? Tuhan, berikanlah mereka rezeki untuk hari ini, untuk mereka yang kelaparan, yang mencari Engkau. Oke, sekarang kita melihat yang harus bisa untuk memberikan kepada orang-orang yang lapar itu kita atau Tuhan. Harusnya kita yang memberikan kan? Caranya apa? Caranya adalah kalau makan harus habis. Kalau sisa berarti kita mengurangi hak orang yang kelaparan.
kita dengan mudah menyuruh Tuhan dengan doa lagi gitu ya. Kadang-kala juga ada orang yang memohon kepada Tuhan tetapi mau mencelakakan orang lain juga. Menyuruh orang mencelakakan orang lain. Misalnya mengatakan begini, Tuhan, saya mencintai saudara saya. Engkau juga mencintai saudara saya, Tuhan. Saya percaya Engkau mencintai saudara saya. Kalau Engkau sungguh mencintai, bolehlah Tuhan ambil sekarang juga. Berarti apa? Mendoakan supaya apa? Supaya saudaranya mati. Nah, kita bisa melihat di sana. Tanpa kita sadari, seringkali kita kalau ketemu dengan Tuhan, justru kita malah menyuruh Tuhan. Nah, kalau demikian, Tuhan mau membalikkan kepada kita. Siapa saja yang datang kepadanya, kalau dia itu mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya, tidak akan lapar lagi. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu yang kita lakukan ini justru semakin membuat kita diperkaya akan kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus ini justru semakin lama semakin menebal di dalam diri kita. Iman kita semakin lama semakin bertambah, semakin padat, dan semakin mampu untuk menjawab situasi mungkin setiap kesulitan kita, karena kita selalu berpegang hanya melulu kepada Allah. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kalau dengan demikian kita bisa melihat di sana Tuhan mau menginginkan kita untuk menjadi pelaku dari sabda itu. Begini, kalau Allah ada dalam diri kita, Kristus ada dalam diri kita, firman Allah ada dalam diri kita, kita bagikan kepada orang lain, apakah firman yang ada dalam diri kita ini habis? Kalau kita penuh dengan duit, kita bagikan kepada orang, kantong kita makin lama makin kosong. Tapi kalau Kristus yang ada dalam diri kita, kita bagikan kepada orang lain, justru Kristus dan firman Allah ini makin lama makin menebal di dalam diri kita. Maka Tuhan mengatakan, barang siapa makan roti kehidupan itu, roti yang hidup itu, tidak akan mengalami kelaparan lagi. Tuhan menjanjikan itu. Kenapa? Karena hanya orang yang makan roti hidup itulah yang nantinya tidak akan kelaparan juga. Karena Tuhan pasti akan memberikan bonus kepada kita. Kita ingat, Tuhan memberikan makan, pergandaan roti, dan juga Tuhan memberikan makan pada orang-orang Israel yang ada di padang gurun. Karena bonus, dia atau mereka memberikan hidup hanya melulu kepada firman itu. Maka Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba untuk setia mendengarkan sang firman itu, supaya kita juga nantinya mendapatkan bonus kehidupan di dunia yang baik pula. Selamat merenungkan.